Oke nih Sobat Sains, kita langsung tanya-tanya ke Kak Putri, seperti apa sih di dunia laboratorium itu? Kak Putri, kami ada beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa pendidikan IPA. Di sini apa saja sih Kak tugas utama dari seorang asisten laboratorium? Oke, untuk tugas pertama dari asisten laboratorium itu yang pertama pastinya mengelola laboratorium dengan baik, terus menyiapkan alat dan bahan apabila ada praktikum, terus mendampingi mahasiswa saat praktikum juga itu tugas utama dari aslep ya pastinya. Mencatat kerusakan alat dan bahan, melaporkan juga itu apabila ada kerusakan, kekurangan alat dan bahan itu, terus menjaga keamanan dan kebersihan dari laboratorium tersebut, terus mengarsipkan laporan hasil kegiatan daripada praktikum tersebut dan laporan dari mahasiswa tersebut. Itu saja sih untuk tugas utama dari asisten laboratorium. Berarti cukup banyak juga ya Kak? Ya, kompleks ya. Itu apa? Nah, untuk tadi pengarsipannya itu berarti semisal ada praktikum gitu, berarti Ya, harus melakukan dulu ya. Jadi setiap ada praktikum, ada kegiatan, meskipun nggak praktikum, kan biasanya laboratorium nggak harus praktikum, ada penelitian juga, itu juga harus diarsipkan. Pokoknya setiap ada kegiatan di laboratorium harus dilaporkan dan ya diarsipkan. Nah, jadi teman-teman, untuk tugas utama dari seorang asisten laboratorium ini yaitu bisa dibilang susah-susah gampang karena di situ kita memiliki peran penting untuk di situ kita harus menjadi seorang yang sangat telaten, terus sangat teliti juga, apalagi kita berurusan sama laboratorium di mana di situ ada bahan kimia, salah satunya ada bahan kimia yang sifatnya keras ya, jadi harus hati-hati juga, alatnya juga harus hati-hati. Jadi untuk asisten laboratorium ini nanti yang mewadahi mahasiswa atau bisa jadi dari pihak luar ya Kak yang melakukan kegiatan. Nah, nanti bisa konfirmasi dulu ke asisten laboratorium bagaimana nanti sistematikanya atau nanti cara kerjanya ya Kak, nanti dan juga sistem keamanannya itu gimana teman-teman. Nah, jadi gimana Kak? Sangat tidak bisa berbuat ini. Terlepas dari pertanyaan tugas utama dari seorang laboratorium barusan, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Wadah, yaitu gimana sih Kak rutinitas jadi seorang laboratorium atau rutinitas harian atau mingguan di lab itu gimana? Oke. Untuk rutinitas asisten laboratorium itu rutinitas mingguannya itu tergantung mingguan atau bulanan atau harian. Itu tergantung jadwal praktikum. Tapi secara umum itu sebelum praktikum itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Harus prepare dulu ya, harus prepare. Terus yang saat praktikum itu mendampingi mahasiswa, dan saat pasca setelah praktikum itu pastinya mengecek alat dan bahan, membersihkan, juga mencatat apa aja alat bahan yang kurang. Jadi nantinya pas saat waktu mau praktikum lagi itu kan sudah siap. Jadi itu nanti proses itu teman-teman nanti itu sebelum praktikum aslep itu menyiapkan apa yang dibutuhkan dari praktikum tersebut. Nanti selama praktikum juga berjalan itu aslep juga mendampingi, tapi ada hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Kita kan tidak tahu ya teman-teman apa yang akan terjadi. Jadi aslep itu harus siap siaga untuk mendampingi dan memastikan keamanannya, terutama pada alat dan bahannya untuk bisa digunakan secara tepat dan maksimal. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan mingguannya itu atau bulannya itu apa ya Kak? Selain praktikum, biasanya kalau emang ada kegiatan itu ya cuman laporan aja sih. Laporan ya. Terus mengecek alat dan bahan juga, semisal ada yang pecah ataupun rusak gitu aja.
selanjutnya nih Kak, dari Nadia, yaitu pernah gak sih Kak kakaknya itu selama menjadi asisten laboratorium mengalami hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang di luar dugaan gitu Kak? Oke. Pas waktu saya sebagai asisten laboratorium ya, ini cerita dikit. Pas ini kita asisten itu enjoy, jadi gak apa-apa Kak, cerita apa aja. Pas waktu saat ada kunjungan dari mahasiswa luar negeri waktu itu kan kami menyiapkan. Nah waktu itu kami mencoba praktikum itu, di mana waktu itu ada bahan yang keras itu lupa nggak ditutup. Jadi kayak kan ya apa ya, kayak kalau di ruangan, nah itu jadinya kayak mengembun gitu loh. Nah terus habis itu kan nggak ada yang sadar tuh. Nah terus Pak Randy datang waktu itu, terus katanya, "Loh, kok ruangannya kayak berembun gitu?" Nah, tahu Pak Randy ini siapa juga? Oh iya, Pak Randy itu kepala laboratorium di pendidikan IPA ini. Jadi lanjut ya. Nah Pak Randy itu kalau kayak kok beda ya gitu. Ternyata ada larutan itu yang nggak ditutup. Jadi intinya dari itu tuh apapun itu harus hati-hati, harus hati-hati, harus fokus. Nggak boleh ada yang ceroboh, bukan nggak ada yang boleh ceroboh sedikit pun, namanya juga manusia ya. Penting hati-hati gitu. Jadi kayak dan langkah pertama yang pas waktu itu jendela itu dibuka, terus di situ harus langsung minum air gitu. Nah jadi dari kebetulan teman-teman pas kejadian yang sama sekali tidak dapat diduga, nah itu sangat resiko bagi kita dan bisa membuat keracunan juga. Ya, apalagi itu sifat kimia ya Kak. Iya. Yang itu ada bahan keras yang lupa ditutup dan itu membuat ruangan itu mengembun, jadinya takutnya embunnya itu terhirup oleh oksigen yang kita hirup. Nah jadi tadi melangkah mengatasinya itu dibuka jendelanya. Ya pokoknya itu ruangan itu dibuka semua, terus kita juga harus banyak minum juga. Jadi cukup beresiko teman-teman untuk menjadi asisten laboratorium ini karena di sana kita harus sangat cukup ketat juga keamanannya karena berhubungan dengan kesehatan keamanan kita juga. Nah yang kedua yang tidak diinginkan pasti alat pecah ya. Banyak ya Kak ya. Alat pecah itu kemarin juga ada pas waktu praktikum itu. Nah pertama yang kita harus lakukan pastinya mengosongkan area itu. Jadi kayak pindah semua, terus habis itu dibersihkan, dimana pakai alat yang mestinya. Terus misal kayak ada yang kecil-kecil itu diambil pakai menggunakan sarung tangan. Terus di situ dipel, disapu. Nah jadi kalau alat pecah itu banyak ya Kak ya. Ya mahasiswa yang melakukan praktikum lumayan. Jadi yaitu teman-teman selain mengelola laboratorium juga, nah itu juga tadi sangat ditekankan untuk sangat menjaga keamanan, apalagi banyak barang yang terbuat dari kaca ya Kak ya. Kalau tidak berhati-hati dapat melukai tangan atau diri kita sendiri. Oke, ada pertanyaan dari ini nih Kak, siapa? Putra. Nah, pertanyaannya itu apa sih Kak tantangan terbesarnya untuk selama Kakak menjadi asisten, tantangan yang Kakak alami? Oke, untuk tantangan yang paling terbesar pastinya dari keselamatan yang dimana laboratorium itu juga mempunyai alat dan bahan yang banyak dan berbahaya. Pastinya itu tantangan terbesar untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri kita sendiri ataupun mahasiswa yang akan melakukan praktikum. Nah selanjutnya untuk tantangan berikutnya yaitu apabila menghadapi mahasiswa yang sedikit menjengkelkan gitu ya, bisa dibilang iya itu. Terus apabila tiba-tiba ada kekurangan alat dan bahan, soalnya kan mahasiswa juga kan banyak ya, itu juga tantangan terbesarnya. Jadi
harus gantian gitu kan kalau makainya itu sih tantangan terbesar. Nggak boleh saling berebut ya kak ya, Mm-mm. agar tidak terjadi seperti barusan, yaitu apa apa yang pecah kak Yang pecah itu kemarin ya lumayan ada banyak sih beberapa gitu ya, kembali ke poin yang nomor 1 itu, tantangan terbesarnya yaitu menjaga keselamatan diri kita sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih kak dari Nuzir, yaitu keterampilan apa saja sih kak yang harus dimiliki oleh asisten laboratorium? Keterampilan ya, keterampilan pastinya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena kan kita juga berinteraksi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Terus kedua, ketelitian. Ya, ketelitian itu pastinya ya. Terus habis itu kerja, keselamatan kerja, kita juga harus paham SOP-nya. Terus habis itu keterampilan teknis, di mana kita juga bisa tahu penggunaan alat dan bahan apa aja. Dan di kimia contohnya kita juga bisa tahu larutannya, cara larutan itu di laboratorium ya, pembuatan larutan itu. Terus untuk manajemen waktu, tentu itu juga sudah itu sih menurut. Jadi selain memiliki keterampilan akademis, berarti kita juga harus sangat maksimal ya kak untuk memiliki yang kakak sebutkan tadi kayak komunikasi gitu kan juga penting, karena kita sangat berinteraksi dengan orang luar juga ya kak ya. Tentunya ada pihak luar juga yang akan melakukan penelitian di lab IPA. Nah terus tadi untuk keterampilan keselamatan pada asisten laboratorium itu nantinya di lab itu, karena di sana sangat itu dengan alat dan bahannya. Ya, mengulang lagi dengan pembicaraan tadi, banyak alat dan bahan yang sangat bahaya gitu. Terus ada alat yang mudah pecah juga ya kak ya. Jadi kemampuan akademis juga penting, namun di samping itu kita juga memikirkan hal lain, yaitu keselamatan orang lain juga ya. Ya, ada keterampilan yang harus dikuasai juga. Oke, langsung saja nih kak, ada pertanyaan dari Kak Andika, yaitu apa saja sih kak lab yang ada di IPA atau laboratorium apa yang ada di bawah naungan IPA? Oke, untuk laboratorium yang ada di bawah naungan IPA itu ada 3 laboratorium ya. Yang pertama laboratorium Anafis, anatomi, fisiologi, dan hidup. Nah itu dimana nanti itu materinya biologi ya. Nah yang kedua ada KRT, kimia rumah tangga, pastinya kimia ya pastinya itu. Terus yang ketiga itu ada MIGO, mekanika gelombang dan optik. Nah itu nanti materinya ke fisika itu. Jadi di bawah naungan IPA itu ada 3 lab seperti itu. Jadi sudah cukup ya kak, dan IPA kan emang butuh fisika, biologi, dan juga kimia. Jadi labnya sudah mumpuni untuk menaungi mahasiswa pendidikan IPA itu melakukan praktikum. Jadi sudah lengkap dari antara 3 ini, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Betul sekali. Oke, ini sudah nggak kerasa ya kak, ini sudah sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak Nasrul, yaitu pengalaman yang paling berkesan bagi Kak Putri selama menjadi asisten laboratorium. Oke, pengalaman berkesan pastinya berkesan semua ya. Tapi ada salah satu yang berkesan, yaitu pada saat waktu IPA kedatangan mahasiswa dari luar negeri kunjungan gitu, yaitu dari mahasiswa Ceko, di mana mahasiswa Ceko itu saat itu mencoba praktikum. Berarti bukan penelitian ya kak? Ya, bukan penelitian, itu yang paling berkesan. Jadi di mana waktu itu juga ketemu sama bule-bule ya gitu, jadi nggak usah keluar negeri. Sudah berkesempatan ketemu di lab ya kak ya? Betul. Terus kesannya selanjutnya itu karena atas lab ini angkatan pertama ya, jadi harus banyak effort untuk menjalani di laboratorium itu, kegiatan di laboratoriumnya gitu. Jadi bagi Kak Putri ini teman-teman, itu semuanya berkesan. Namun yang paling berkesan itu pas ada kunjungan dari mahasiswa Ceko, itu dari mahasiswa internasional, di mana mahasiswa tersebut melakukan praktikum. Iya, praktikum. Terus di sana juga Kak Putri dapat menambah pengalaman juga ya kak ya. Terus dapat berinteraksi juga sama mahasiswa luar negeri. Nah jadi itu merupakan yang
mungkin tidak dapat dicoba bagi semua mahasiswa. Nah, jadi bisa dikatakan Kak Putri ini beruntung sekali ya Kak ya. Ya, Beruntung sekali bertemu dengan mahasiswa yang luar biasa dari internasional. Nah, terus yang paling berkesannya lagi karena target yang mendadak karena menjadi angkatan pertama ya Kak ya. Angkatan Jadi harus pertama mulai dari awal. mulai dari awal. Emang tidak bisa dibayangin ya Kak ya gimana riuhnya. Riuh banget. Di samping keringanan Kak Putri yang Mbak rasakan itu Ya. artinya seru juga ya Kak. Ya pastinya riuh iya, seru iya. Karena juga ada teman-teman yang bantu Oh, juga iya. kan, teman-teman asli yang lainnya bantu, seru kok. Terus saya juga bangga ya sama teman-teman saya, teman-teman asli karena juga kompak juga, pas waktu kerja juga, jadi tidak bisa berkata-kata kepada teman-teman asliku. Dan saat ini masa peralihan dari periode saya dan periode selanjutnya. Dia Akan berakhir jadi di reshuffle gitu. Kalau betul Kak Putri sudah berapa tahun nih menjabat sebagai asisten laboratorium? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Dan ini udah terakhir menuju detik-detik akhir masa peralihan. Gimana rasanya Kak? Sedih atau Antara sedih dan senang ya, itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa di-word lagi. Oke nih Sobat Sains, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di episode kali ini, yaitu membahas tentang dunia laboratorium bersama Kak Putri selaku koordinator laboratorium pendidikan IPA. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yaitu like, komen, dan subscribe. See you dan nantikan di acara episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.